Di episode sebelumnya, Sun Yunshan meminta bantuan Wang Lin untuk menyelamatkan sekte Xuan Yuan sekaligus menolong adiknya. Wang Lin kemudian menanyakan lokasi aliansi kultivasi. Sun Yunshan pun menjelaskan bahwa markas aliansi kultivasi berada tepat di perbatasan antara negara setan api dan negara setan emas. Setelah mengetahui lokasinya, Wang Lin pun langsung berangkat ke sana. Cerita berlanjut. Seorang lelaki tua pendek duduk dalam posisi lotus di dalam menara jauh di dalam racun. 3 wanita duduk berhadapan dengan pria tua ini. Mereka bertiga sangat cantik, dan salah satunya adalah adik Sun Yunshan, Sun Ruonan. Untaian gas merah muda keluar dari mulut dan hidung ketiga wanita itu. Gas merah muda ini membentuk fantasi indah yang menari-nari di sekitar pria tua itu. Sosok-sosok ilusi yang menari-nari di sekitar pria tua itu perlahan-lahan berubah menjadi kokoh. Kemudian mereka tiba-tiba berubah menjadi langit yang indah, mengenakan pakaian berwarna-warni. Pria tua itu menghirup dan langsung menelan mereka semua. Pria tua pendek ini tiba-tiba membuka matanya saat Wang Lin melangkah ke racun, dan matanya melepaskan cahaya keemasan. Pada saat matanya terbuka, sosok ilusi di sekitarnya menghilang. Ketiga wanita itu mengungkapkan ekspresi yang sangat usang, dan wajah mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda penuaan. Wang Lin melangkah ke racun. Racun ini sangat tebal, dan ketika dia bergerak di dalamnya, itu mengelilinginya seolah-olah itu hidup. Saat Wang Lin berjalan maju, semakin banyak racun mengelilinginya, dan ratapan hantu datang kepadanya dari segala arah. Ekspresi Wang Lin dingin ketika dia berkata, "Untuk mencoba menggunakan mantra jiwa sebelum saya, Anda benar-benar tidak tahu batas Anda." Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Vortex jiwa." Suaranya memasuki segel yang dibuat tangannya, dan racun di sekitarnya tiba-tiba mulai bergejolak seolah mendidih. Racun mulai berkumpul di hadapan Wang Lin dengan kecepatan yang sangat cepat. Adegan ini seolah-olah ada pusaran di hadapan Wang Lin yang dengan kejam mengisap semua racun. Hampir dalam sekejap, semua racun yang mengelilingi daerah ini tersedot. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tempat ini terpapar matahari. Sebuah bola racun berukuran kepalan tangan terbentuk di tangan Wang Lin dan melepaskan sejumlah besar helai seperti sutra. Sebuah kastil putih bisa terlihat di kejauhan. Ada hampir 100 pembudidaya mengambang di udara di luar kastil. Mereka semua terkejut ketika mereka menatap dengan bingung pada bola racun di tangan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin ketika tatapannya menyapu kerumunan, dan dia segera menghafal semua wajah mereka. Beberapa dari mereka berada dalam kelompok yang masuk dengan Wang Lin, dan beberapa dari mereka tidak terbiasa. Salah satu orang di antara kelompok itu membuat mata Wang Lin sedikit menyala. Orang ini adalah pria paruh baya yang mengenakan warna biru. Saat pria berbaju biru melihat Wang Lin, dia terkejut. Dia tanpa sadar menghindari tatapan Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi pahit. Dia adalah murid divisi biru Heavenly Fate Sekte yang datang ke Demon Spirit Land dengan Wang Lin. Make way. Suara Wang Lin sangat tenang. Hanya satu kalimat yang menyebabkan semua orang secara tidak sadar tersebar. Tak satu pun dari tingkat kultivasi mereka telah mencapai tahap Ascendant. Kultivator tingkat tertinggi di sini hanya di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Ketika menghadapi seorang kultivator Ascendant yang bisa memperbaiki semua racun di sini, mereka semua dengan bijak memilih untuk mundur. Namun, masih ada beberapa individu yang tidak bijaksana, yang percaya bahwa mereka mendapat dukungan dari leluhur alam celestial yang diproklamirkan sendiri. Salah satu pria muda mengenakan jubah Taois berteriak, "Berani sekali, kamu siapa? Sebutkan namamu, serikat kultivasi saya." Orang ini bahkan belum selesai berbicara ketika tatapan dingin Wang Lin menembus matanya seperti pedang yang tajam. Kata-katanya dipaksa kembali ke mulutnya oleh darah yang dia batuk. Wang Lin mengolah seni pembantaian surgawi dan memiliki hati pembantaian, jadi tatapan ini sebanding dengan serangan nyata. Para penonton semua menghirup udara dingin. Setiap dari mereka semua tersebar bahkan lebih. Bahkan mereka yang tidak menyebar pertama kali semua dengan cepat mundur bahkan jika itu berarti mengambil risiko, mengaktifkan pembatasan di dalam tubuh mereka. Jalan lurus dan terbuka menuju kastil terbuka. Bunuh orang ini. Suara agung datang dari dalam kastil. Setelah pesanan datang, semua wajah para pembudidaya menjadi pucat dan mereka semua ragu-ragu. Untungnya, tepat pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba keluar dari kastil dan langsung menyerang Wang Lin. Salah satu pembudidaya di sekitarnya tiba-tiba berseru, "Pelindung surgawi." Tidak ada yang tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja atau apakah dia benar-benar terkejut. Ekspresi Wang Lin masih tenang, dan dia bahkan tidak melihat pada orang yang keluar dari kastil. Dia maju selangkah dan mulai berjalan menuju kastil. Meskipun kecepatannya tidak cepat, itu menyebabkan mata semua orang menyipit. Pada saat ini, di mata para peladang ini,
Melihat Wang Lin merasa seperti mereka sedang melihat para sesepuh sekte mereka sendiri. Aura dan perasaan tenang itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang pembudidaya biasa. Hanya mereka yang memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu dalam kultivasi mereka sendiri yang dapat memancarkan aura semacam ini. Murid divisi biru memandang Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi yang sangat kompleks. Dia telah mendengar beberapa berita tentang Wang Lin dan secara pribadi melihat pertempuran Wang Lin melawan Chen Tao untuk mendapatkan gelar murid sejati. Saat itu, kinerja Wang Lin menarik banyak perhatian orang. Namun, itu hanya perhatian mereka. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Wang Lin ini tidak cukup tinggi. Namun, pada saat ini, dia tidak berani meremehkan Wang Lin lagi. Tidak hanya Wang Lin berhasil mencapai tahap ascendan dalam waktu yang singkat, tetapi yang lebih penting, ketika dia melihat Wang Lin, dia bisa merasakan perasaan yang didapatnya ketika dia melihat All-Seer. Meskipun perasaan ini tidak kuat, itu memang ada. Dia, bagaimanapun, adalah murid dari Sekte Nasib Surgawi dan Maha Melihat, jadi pengetahuannya baik. Dia secara alami tahu bahwa ini adalah ekspresi Dao. Untuk melepaskan perasaan ini, berarti Wang Lin memiliki Dao sendiri. Di dunia kultivasi, mereka yang memiliki Dao sendiri menyimpannya di dalam hati mereka, mendapatkan pencerahan, dan juga dapat melebur dengannya. Orang-orang itu memiliki kualifikasi untuk membangun fondasi di dunia ini. Sebenarnya, semua pembudidaya memiliki Dao mereka sendiri, tetapi untuk menyingkatnya menjadi bentuk jasmani sangat sulit. Dia sebenarnya sudah mencapai tingkat ini. Pria berbaju biru itu merasa sangat sedih. Pada saat ini, dia lupa tentang benih di tubuhnya. Yang terpikirkan olehnya hanyalah perbedaan antara Wang Lin yang biadab dari planet budidaya setengah sia-sia, seperti Suzaka, yang dijek oleh semua orang, dan sekarang, di mana ia adalah seseorang yang memiliki Dao sendiri dan dapat dianggap sebagai Grandmasternya generasi. Saat Wang Lin terus berjalan ke depan, bayangan itu dengan cepat mendekat, dan ketika berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin, ia menggunakan berbagai mantra. Mantra orang ini terkait dengan binatang buas. Mantra ini berubah menjadi berbagai binatang buas yang membuka rahang mereka untuk melahap Wang Lin. Tanpa wilayah seorang penanam ascendan, bahkan jika mereka memiliki kekuatan seorang penanam ascendan, mereka hanyalah cangkang kosong, hanya satu pukulan. Wang Lin menunjuk dengan jari ini dan dengan lembut berkata, akan mematahkannya. Kilatan cahaya hitam keluar dari ujung jarinya, berubah menjadi seutas gas hitam, dan terbang keluar. Setelah Wang Lin mencapai tahap ascendan, jiwa dan domain asalnya telah menyatu. Jadi sekarang ia memiliki energi asal. Dengan mengangkat tangannya, serangannya akan menjadi penggabungan wilayah kekuasaannya dan energi spiritual celestial. Dia juga memiliki Dao sendiri, jadi semua mantranya berisi jejak Dao-nya. The Finger of Death mendekat, membawa Dao Wang Lin bersamanya. Itu menembus berbagai binatang ilusi dan langsung menembus dada pria hitam. Binatang buas itu hancur berantakan dan pria berkulit hitam itu mati. Bukannya dia tidak ingin mengelak, tapi dia adalah seseorang yang telah secara paksa mencapai tahap ascendan. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghindari mantra seseorang yang benar-benar mencapai tahap ascendan. Siapa kamu? Suara yang sangat bermartabat datang dari dalam kastil. Bahkan sampai sekarang, Wang Lin tidak berhenti sama sekali saat dia berjalan menuju kastil putih. Anda memprovokasi saya 2 kali, dan sekarang saya datang ke sini hari ini, Anda bertanya kepada saya siapa saya. Suara Wang Lin sangat tenang. Mustahil untuk mengatakan apakah dia senang atau marah. Namamu Wang. Aku tidak ingat menyinggung siapapun bernama Wang. Ekspresi pria tua pendek itu muram ketika dia duduk di dalam kastil. Dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa Wang Lin tidak sederhana. Orang ini benar-benar telah mencapai tahap awal ascendan dan sekarang memiliki Dao sendiri. Di antara 3 wanita di depan pria tua itu, adik Sun Yunshan, Sun Ruonan, dengan lembut berkata, dia harus menjadi Wang Lin. Wang Lin! Pria tua pendek itu terkejut dan ekspresinya segera menjadi suram. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kultivator kecil yang dia ingin tangkap dan berubah menjadi pelindung surgawi sekarang akan berada pada tingkat kultivasi ini. Jika dia tahu tentang ini saat itu, dia tidak akan pernah memprovokasi Wang Lin karena kepribadiannya. Pria tua pendek itu merenung sedikit dan perlahan berkata, rekan kultivator Wang, sebelumnya saya menjadi ceroboh, menyinggung Anda 2 kali. Anda telah membunuh 2 wali surgawi saya, jadi kami bahkan. Hari ini aku tidak akan menyulitkanmu, jadi kamu bisa pergi. Setelah hari ini, jalan kita tidak akan menyeberang. Ketika kata-katanya mencapai 3 wanita di depannya, ketiga wanita itu terkejut. Mereka bertiga memiliki pemahaman yang sangat baik tentang leluhur tua ini. Meskipun tingkat kultivasi orang ini tinggi, ia berpikiran sempit. Sekarang seseorang telah mengetuk pintunya, bukan saja dia tidak menyerang,
Dia bahkan membiarkan Wang Lin ini pergi. Ini terutama berlaku untuk Sun Ruonan. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Wang Lin, dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa sengitnya dia tidak bisa dibandingkan dengan leluhur tua itu. Harus dikatakan bahwa leluhur adalah seorang celestial. Dia hanya membutuhkan satu mantra untuk benar-benar menjebak 4 pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir puncak. Belum lagi fakta bahwa leluhur masih memiliki 8 penjaga surgawi lagi. Dia hanya tidak percaya mereka akan kalah jika ke-8 penjaga surga menyerang sekaligus. Setelah mendengar kata-kata pria tua itu, Wang Lin terus berjalan menuju kastil. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "2 pelindung surgawi hanyalah 2 batu giok yang rusak. Bagaimana itu bisa membatalkan kejahatan Anda menyinggung saya?" Ekspresi pria tua pendek di dalam kastil berubah. Matanya melepaskan sinar cahaya keemasan dan dia dengan muram berkata, "Betapa orang yang sombong. Anda hanyalah seorang kultivator ascendant tahap awal. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu?" 8 wali celestial yang tersisa memanggil Kaisar Surgawi dan membunuh orang ini. Setelah dia mengatakan itu, 8 sosok tiba-tiba terbang keluar dari kastil. Di antara mereka ada 8 wanita dan pria. Sosok mereka bergerak seperti kilat dan mereka memberikan tekanan dan aura pembudidaya ascendan. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan dingin menatap mereka berdelapan. 8 dari mereka tiba-tiba duduk dalam posisi lotus. Posisi mereka duduk menciptakan formasi yang mengandung rasa hukum surgawi. Tangan mereka terus-menerus membentuk segel yang berbeda. Kemudian, aura yang dipenuhi dengan energi spiritual surgawi meledak keluar dari tubuh mereka. Aura menyatu bersama dengan cara yang aneh di atas mereka. Itu berubah menjadi hantu di langit yang mengeluarkan semburan energi spiritual celestial. Hantu ini berangsur-angsur menjadi padat dan tiba-tiba berubah menjadi pria paruhbaya. Pria ini mengenakan jubah hijau, memiliki rambut yang terurai, dan memegang pedang panjang berwarna hijau di tangannya. Aura seperti surga mungkin menyebar dari hantu ini. Pada saat ini, semua pembudidaya di sekitarnya berlutut dan dengan hormat berkata, "Pembudidaya alam rendah menyambut Kaisar Surgawi." Tawa lelaki tua itu datang dari dalam kastil. Nada suaranya dipenuhi dengan arogansi ketika dia berteriak, "Wang Lin, orang tua ini tidak akan berbohong padamu. Saya berasal dari alam surgawi. Setelah alam surga hancur, saya tiba di sini karena keberuntungan. Semua mantra saya adalah mantra surgawi yang nyata. Itu bukan hal yang bisa Anda tolak. Belum terlambat bagi Anda untuk pergi sekarang, tetapi jika Anda benar-benar memprovokasi saya, Anda pasti akan mati." Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius ketika dia melihat hantu pria paruhbaya yang memegang pedang hijau. Dia mengangkat tangan kanannya dan langit menjadi gelap. Sungai neraka turun dan berputar di sekitar Wang Lin, kemudian langsung menuju ke hantu pria paruhbaya itu. Pada saat ini, energi spiritual celestial dalam 8 penjaga surgawi meledak seperti badai yang mengamuk. Energi spiritual celestial memasuki hantu melalui segel di tangan mereka. Kemudian keagungan yang tak terbayangkan tiba-tiba menyebar dari pria paruhbaya itu. Mata hantu tampak mendapatkan kecerdasan saat dia menatap Wang Lin, lalu dia mengarahkan pedang hijaunya ke Wang Lin. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Meskipun tindakan menunjuk pedang tidak memiliki kekuatan serangan, Wang Lin memiliki keinginan untuk mundur. Dia merasa seolah-olah jiwa asalnya akan runtuh jika dia tidak mundur. Perasaan semacam ini sangat kuat, tapi itu bukan sesuatu yang belum pernah dialami Wang Lin sebelumnya. Pembalasan ilahi saat itu juga memiliki kekuatan ini. Wang Lin berkultivasi melawan langit dan memiliki hati Dao yang sangat kuat. Dia memaksa dirinya untuk tidak mundur. Dan tidak hanya itu, dia bahkan mengambil langkah maju. Namun, dia hanya mengambil setengah langkah. Ketika 8 penjaga surga batuk darah dan mata mereka redup. Darah yang mereka batuk mengandung semua energi surgawi dan kehidupan di tubuh mereka. Saat ini hanya ada 1000, jadi dia tidak gugup sama sekali. Dia menampar tasnya memegang dan bendera jiwa yang normal muncul di tangannya. Sebelum dia datang ke sini, dia sudah memiliki keraguan, jadi dia sudah siap. Dia mengibaskan bendera dan kilin yang dia peroleh di Soul Refining Sect muncul. Meskipun binatang ini hanya jiwa dari kilin, ia masih memiliki beberapa warisan. Sekarang setelah itu muncul, ia mengaum. Tubuhnya bergetar dan kepalanya yang besar tiba-tiba terkunci pada umpan binatang buas yang masuk. Mata kilin tiba-tiba melepaskan semburan cahaya keemasan. Tatapannya seperti iblis yang telah kelaparan selama puluhan ribu tahun dan akhirnya melihat makanan, kilin surgawi. Setelah pria tua pendek itu melihat Wang Lin melepaskan kilin, ia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kemudian dia melihat tatapan kilin dan hatinya bergetar. Semua makanan binatang surga bergetar ketika kilin muncul. Seolah-olah mereka baru saja bertemu musuh alami mereka.
mereka semua mengeluarkan suara tajam dan tanpa ragu, mereka berbalik untuk melarikan diri. Tidak hanya yang di langit, tetapi bahkan para pembudidaya di tanah mulai bergetar seolah-olah mereka mengalami banyak rasa sakit. Garis hijau muncul di kepala para pembudidaya dan terkondensasi menjadi titik-titik di masing-masing kepala mereka. Melihat bahwa umpan binatang buas itu akan melarikan diri, Kilin mengeluarkan gas tak terlihat dari hidungnya. Gas ini menyebar seperti raungan dan berisi kekuatan misterius di dalamnya. Semua umpan binatang langit di sekitarnya gemetar dan tidak berani melarikan diri lagi. Kilin tiba di sebelah makanan binatang buas dan menghirup semuanya. Pakan binatang surgawi dikonversi menjadi energi yang sangat bergizi bagi binatang surgawi. Adegan ini menyebabkan lelaki tua pendek itu menjadi tercengang. Kilin menjilat bibirnya dan menatap titik-titik hijau di kepala para pembudidaya. Jelas itu belum memakan isinya. Ekspresi pria tua pendek itu menjadi jelek dan kemudian dia dengan cepat mengeluarkan item lain dari tasnya. Apa yang dia ambil adalah sikat. Tubuh sikat itu sangat jernih, tetapi ujungnya seputih salju, seolah-olah tidak pernah menyentuh tinta sebelumnya. Saat dia mengeluarkannya, itu melepaskan rasa keagungan. Bahkan Kilin tidak bisa membantu, tetapi mengungkapkan rasa kaget di bawah rasa keagungan ini. Setelah dia mengeluarkannya, dia memberi Wang Lin tatapan ganas dan berteriak, "Bocah kecil Wang Lin, karena kamu mengenali makanan binatang buas, apakah kamu mengenali ini?" Mata Wang Lin menyipit. Dia tidak berbicara, tetapi menampar tasnya untuk dipegang, dan God Slaying War Chariot muncul. Setelah warisan yang sebenarnya telah diaktifkan, kelemahan aktivasi lambatnya telah hilang. Pria tua pendek itu berteriak, "Bahkan kamu tidak tahu apa ini. Biarkan saya memberitahu Anda, ini adalah sesuatu yang saya bawa kemana-mana di alam surga. Saya menggunakannya untuk mencerahkan kultivator tingkat rendah. Orang tua ini benar-benar mempertimbangkan kenyataan bahwa sangat sulit bagi Anda untuk berkultivasi sejauh ini, jadi enyahlah sekarang. Jika kamu tidak enyahlah, maka aku akan benar-benar menyerang." Wang Lin menatap pria tua itu dan perlahan berkata, "Kamu tidak perlu terus menyuruhku pergi. Saya telah memperhatikan bahwa meskipun Anda berada di tahap pertengahan ascendant, Anda sama seperti para penjaga surgawi. Tak satu pun dari Anda memiliki energi asal di dalam tubuh Anda." Rahasia terbesar pria tua pendek itu diungkapkan oleh Wang Lin. Merasa sangat marah karena malu, dia melambaikan kuas di tangannya. Kemudian dia batuk dengan mulut penuh darah dan menggambar simbol dengan kuas. Saat simbol muncul, kekuatan yang kuat mulai menyebar dari simbol. Wang Lin mengungkapkan sedikit kejutan untuk pertama kalinya, tetapi segera kejutan itu berubah menjadi kegembiraan. Dia menatap simbol, dan kemudian tatapannya beralih ke sikat. Kegembiraan di matanya berubah menjadi kegembiraan yang tak terbayangkan. Wang Lin tidak terbiasa dengan simbol ini. Persis sama dengan yang dia temui di jalan setapak di luar gua. Dia telah mempelajari simbol ini berkali-kali dan juga menggambarnya berkali-kali. Tetapi mereka tidak menunjukkan kekuatan. Dia tidak pernah bisa mereproduksi kekuatan luar biasa dari simbol 4 langkah, dan dia selalu menyesalinya di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, dia melihat simbol itu lagi dari pria tua pendek ini. Meskipun simbol ini hanya satu pukulan, itu adalah simbol nyata dan sangat kuat. Tatapan Wang Lin menyebabkan hati pria tua pendek itu bergetar. Dia tidak terbiasa dengan tatapan ini. Ketika Kilin melihat binatang buas itu memberi makan, ia memiliki pandangan yang sama. Tepat pada saat ini, Wang Lin merilis niat pertempuran paling intens sejak memasuki Demon Spirit Land. Dia menunjuk kereta perang pembunuh dewa dan berteriak, "Binatang buas." Petir dan guntur tiba-tiba muncul di langit dan mendarat langsung di atas kereta. Pada saat yang sama, binatang guntur bertanduk perak muncul di bawah sambaran petir. Saat itu muncul, itu mengaum. Raungannya menyebabkan perubahan di awan dan menyebabkan langit bergemuruh. Seluruh langit segera tertutup petir. Pada saat ini, Kilin juga mulai meraung. Meskipun aumannya tidak sekuat binatang guntur, itu juga tidak lemah. Raungan ini menyebabkan semua titik hijau terguncang keluar dari tubuh pembudidaya di sekitarnya dan mereka dimakan oleh Kilin. Tepat setelah itu terjadi, simbol yang ditarik oleh sikat terbang ke arah Wang Lin. Tetapi pada saat ini, binatang guntur mengeluarkan raungan dan melangkah maju. Helai petir turun dari langit menciptakan pemandangan petir yang turun. Serangkaian petir turun dari langit dan mendarat di simbol. Meskipun kekuatan simbol ini hebat, lelaki tua pendek itu sepertinya hanya tahu satu pukulan ini. Jadi dia tidak bisa menampilkan kekuatan sebenarnya. Dia hanya bisa menyaksikan simbol itu dilemahkan oleh sambaran petir sampai roboh. Setelah tertegun sesaat, tubuh lelaki tua pendek itu bergetar. Dia takut dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik untuk melarikan diri. Beberapa ratus tahun setelah dia mengalami pertemuan yang beruntung itu,
dia berhasil mengendalikan sejumlah besar pembudidaya. Namun, karena dia berhati-hati, atau untuk lebih akurat, dia sangat pemalu, dia tidak pernah berani memprovokasi para kultivator ascendant atau orang-orang setingkat setan. Ketakutannya adalah bawaan. Dia telah mencapai tahap akhir dari transformasi jiwa sejak lama, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk mencoba mencapai tahap ascendant. Dia takut mati. Namun, dia secara bertahap lupa tentang kehati-hatian ini setelah dia mengumpulkan 10 penjaga surgawi.